perjalanan yang sangat spektakuler dan sangat mengesankan. Sepanjang jalan semua menyenangkan, walaupun itu terkadang susah atau sulit, tapi semua dikemas dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Karena apa? Karena itu memang keinginan saya sendiri, bagaimana mengusung lingkungan, isu lingkungan untuk menjaga bumi kita agar tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan sampai ke anak cucu. Tentu kita harus secara bersama-sama dalam bentuk apapun. Kalau saya dengan cara bersepeda mengabarkan kepada dunia, mari sama-sama menjaga lingkungan. Kemudian itu di breakdown ke bawah dengan 5 misi. Yang pertama adalah menjalin negara dalam kesinambungan kehidupan kita, kan kita harus berdamai, dan kedamaian itu harus ada setiap hari dan harus tercipta. Kemudian yang kedua, isu lingkungan tadi yang saya sampaikan, agar dia berkelanjutan, kita harus terus memelihara bumi kita, itu anak cucu. Yang ketiga, propaganda mengusung sepeda sebagai salah satu moda transportasi ramah lingkungan yang dapat menekan karbon dioksida di udara sehingga dapat menahan percepatan panas bumi yang seharusnya tidak boleh melebihi 2 derajat Celcius per tahun. Kemudian yang keempat adalah mensukseskan Olimpiade Paris 2024 dan sekaligus juga mendukung tim Indonesia di kancah Olimpiade Paris 2024, dan syukur dapat memperoleh 2 emas dan 1 perunggu, suatu kemajuan yang luar biasa dibandingkan dengan Olimpiade sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah membawa Indonesia atau mengusung Indonesia, mempropagandakan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Saya laksanakan ini di 44 negara sejauh 20.620 km, 87 km selama 1 tahun 21 hari atau 387 hari, dengan melewati berbagai macam tantangan, mulai dari negara kita Indonesia di Asia Tenggara ini, melewati Asia Selatan sampai ke Eropa bagian timur, Eropa bagian utara, dan Eropa barat itu sendiri sampai tiba di Paris. Segala cuaca sudah saya lewati, panas, dingin, angin ribut, kemudian segala macam badai, ya, badai gurun di Pakistan, kemudian keadaan medan yang elevasinya di atas 5.000, cuaca panas sampai suhunya 45 derajat Celcius, sampai velg sepeda saya meledak. Tapi sangat menarik karena saya bisa berjumpa dengan semua suku bangsa, semua manusia yang ada di bumi ini. Ya, ternyata saya melihat kita semua sama sederajat. Pemberlakuan terhadap mengangkat harkat dan martabat hak asasi manusia itu sama di semua negara. Kita makannya apa juga sama walaupun berbeda-beda menu. Bahasanya sebenarnya sama, kita menyampaikan apa walaupun dialek atau bahasa secara lokal di setiap negara itu berbeda. Bukan hanya manusia, semua ciptaan Tuhan, semua makhluk hidup ternyata juga sama. Hewan, ya, di Jakarta ayam berkokok, di Thailand juga ayam berkokok. Anjing mengkokok di Indonesia dan di Eropa ataupun di mana sama saja. Kita semua sama. Kedepannya ada rencana apa lagi, Pak? Ke depan ya kita lihat nanti. Mudah-mudahan bisa melengkapi sehingga dunia ini utuh dikelilingi. Pak, di usia yang tidak lagi muda nih, Pak. Iya. Kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi selama dalam bersepeda tadi ataupun dalam kehidupan sehari-hari untuk Bapak? Yang harus maintain betul memang kesehatan. Ya, di usia seperti ini kesehatan adalah hal yang utama. Karena kalau tidak sehat berarti tidak prima. Dan kalau sudah tidak prima itu rawan kecelakaan. Ya, kecelakaan baik kecelakaan karena orang lain atau ditabrak, atau karena kecelakaan oleh diri sendiri atau out of control.
sehingga modal kesehatan memang menjadi suatu hal yang sangat effort yang harus saya lakukan dan maintain. Saya menjaga itu agar jangan sampai sakit, dan syukur sampai dengan hari ini sepanjang perjalanan setahun 1 bulan itu tidak pernah sakit sehingga membatalkan perjalanan saya dalam keseharian.